masalah kenakalan ya, kalau kayak gitu yang berantem-berantem itu kita biasa kalau di Kupang. Kupang sono. Lah iya, tapi kan Waktu kita maksudnya kecil i- juga itu wah kan di berantem. Kupang. Sejak SD kita udah berantem-berantem. Iya, itu kan udah. di Kupang. Di sini belum ngomong Oh. sama gimana sih? Di Kupang aja. Nyerocos mulu, nggak ada remnya nih. Hai guys, ketemu lagi sama kita nih. Yo, Kita adalah di obrolan orang rumah. rumah. Jadi kita mau mulai nih. Ini cerita tentang gimana Kupang? Ya, kalau Lanjut, berapa orang jadi yang udah dibantai? sebenarnya sih kalau menurut gue sih gue nggak nakal-nakal banget, tapi kalau masalah berantem ya Iya. itu pasti berantem. Jadi kalau ada istilahnya kita seolah-olah dijajah sama orang, ya jangan dong, mendingan kita yang jajah orang kayak gitu. Biasanya di situ begitu. Jadi Pengalaman lu yang paling lu inget apa? Ngegebukin orang iya, begitu. bukan gebukin orang sih. Jadi kita berantem tuh berantem kayak gitu aja. Rame-rame, tawuran. keroyokan. Keroyokan Oh, gitu. keroyokan. Jadi yang salah Oke, satu oke. korban teman gue waktu SD kelas 6 SD nih, digebukin sampai pakai batu, sampai kepalanya itu di sini nih. Batu kepalanya itu sampai ngelengkung gini nih. Sampai sekarang masih ini. Jadi Udah melesek ya. dia nggak berani pendekin rambut karena kepalanya rusak gitu ya. Nah, Oke. itu orangnya masih hidup. Sampai Iya, sekarang. Saya pulang Kupang, saya ketemu sama dia. Waduh, brother. Kepalanya tuh masih begini. masih begini. Aduh. Cuman dia sekitar 2 hari nggak sadar gitu. Nah, Oke. bahayanya di sana nggak ada rumah sakit, bos. Jangan rumah sakit. Puskesmas ya susah di sana di daerah kita. Ya udah kalau kayak gitu ya tunggu mati aja. Ya kalau nggak mati ya syukur gitu. Mujizat Tuhan gitu. Tapi sekarang sih emang ngeri ya, orang berantem itu, waduh luar biasa. Nggak tahu gimana apa zamannya yang udah berubah makin sadis ya. Tapi kalau orang kayaknya berita terakhir-terakhir ini ya kalau mukulin orang bisa sampai sekarat-sekarat begitu. Iya, ini udah berapa kali kejadiannya waktu itu yang pejabat Keuangan. pajak ya, keuangan. Terus terakhir juga dari ada yang anak kepala desa. Terus baru-baru ini yang anak pamen polisi itu juga sama, mukulin dia sampai nggak sadarin diri. Bahkan ada yang sampai ada yang meninggal gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu tuh modelannya. Nah itu kan maksudnya perilaku anak-anak sekarang kan gini. Kita kan nggak bisa bilang bahwa perilaku ini hal yang biasa, nggak bisa dong gitu loh. Nah maksudnya akibat apa sih sebenarnya? Apa sih penyebabnya gitu ya mereka gitu ya? Iya ada ya, kalau yang itu kan ada bilang bahwa dia pacarnya direcehkan katanya gitu. Terus ada lagi yang mobil gara-gara disalip kayak gitu kan. Ya sebenarnya kalau yang kayak gitu-gitu tuh kayak yang apa sih, lu nggak bisa nahan diri. Iya benar. Sampai ada yang berita gue juga dengar ya, spionnya itu kesenggol. Yang motor nih ya, dia mobil kesenggol. Terus motornya ini kejar-kejar nih sama dia. Begitu di depan udah ditabrak, dilindas sampai mati. Iya yang kelindas itu ya. Begitu iya. Maksudnya cuman gara-gara lu disenggol spionnya, terus sampai lu tuh tega banget ngabisin nyawa orang gitu. Tapi kalau saya lagi emosi juga gitu, bos. Begitu. Pengennya lagi bawa mobil nih. Geng, aduh, mati kau gitu. Gitu ya? Pengennya gitu, bos. Cuman, aduh, anak istri gue di belakang ini gitu. Kadang mikir begitu doang sih. Iya. Mikirin juga, mertua kayaknya aman ya dia. Ini kembali lagi Iya. kita bilang bahwa kita ngomong di episode yang lalu nih bahwa ini nih akan jadi kebiasaan buruk kita yang akan nularin ke anak kita. Ini kejadian tadi ini tadi pagi nih. Gua anterin gitu kan ya. Ada ini ibu-ibu, gua nggak bereaksi, nggak klaksonin, gue pelan, ibu-ibu pelan gitu di tengah-tengah gitu pelan-pelan. Ini anak gue udah mulai gini nih, Dad tabrak aja. Ya enggak dong, maksudnya saya bukan tabrak orang, lu nggak sekolah. Iya. Mungkin keinginan mereka adalah, nggak sekolah hari ini, gara-gara bapak gua nabrak orang gitu kan. Tapi kan nggak gitu. Dia kasih tau gurunya, Miss, minta maaf Miss, hari ini nggak bisa masuk sekolah. Berarti jangan lu pernah Itu bercanda maunya begitu, dia. bos. Jangan lu pernah bercanda begitu waktu mereka kecil, bos. Enggak, bukan kecil. Maksudnya kayak gini kan kita bawa mobil gitu ya. Gitu. Nabrak Tabrak juga nih gitu kan. Kalau ini orang tabrak. Kan konyol juga kayak gitu. Iya. Tapi kan kita, nah itu gimana caranya mengendalikan diri kita ya, menahan diri kita untuk enggak coba-coba ya enggak emosi ya. Karena susah loh yang gitu-gitu loh. Karena itu berawal dari awal awal kalau ngomong nahan diri itu berawal dari bangunin anak biar bangun
Dari paginya udah mulai start ya. Aduh. Kalau kita bangunnya kesel, ke bawah-bawah terus tuh sampai itu kan kita sampai sampai tengah ngomong hari. gitu, aduh tolong dong kalau bisa kalian jangan sampai telat lagi. Karena gini, permasalahannya bukan soal telat terus nilai kamu kurang, nggak naik kelas gitu loh. Nggak naik kelas itu kamu selesai hidupnya gitu. Ya nggak selesai juga maksudnya. Aduh. Ya lu perlu ngulang lagi tahun depan. Ngulang Ya lagi. kayak gue bos nggak pernah nggak naik kelas. Malu gue. Oh pernah nggak naik kelas? Pernah, gara-gara nakal. Ini kayaknya Jadi nggak ada yang nggak asik ya. jadi gue gini, kenapa gue nggak naik kelas? Gue kan sekolah gue kan di kampung belakangnya hutan tuh. Nah, gue berangkat dari rumah bawa pisau bawa apa, gue ke hutan. Kalau maksudnya lu bawa pisau itu emang maksudnya nanti ada acara apa gitu di Nah, kalau Potong kambing, potong ayam. enggak. ayam kah, Kalau atau kita apakah tradisi di gitu. sana selalu bawa pisau. Buat Di apa? daerah kita. Itu tradisi. Tradisi. Kalau lu nggak bawa pisau bukan laki-laki, bos. Maksudnya semua anak laki-laki bawa pisau Yes. dari rumah. Ya bawa pisau pasti. Jadi buat apa? Pokoknya itu sebagai sebuah alat Perlindungan yang diri. harus ada, bukan perlindungan diri, alat yang harus ada dipegang oleh seorang laki-laki supaya kalau lu ada maksudnya itu budaya kebiasaan orang sono. kebiasaan orang sono. Oke. Jadi kalau misalnya mau potong apa, ada laki-laki aman. Kalau mau pokoknya ada sesuatu Tapi yang dampak buruknya kalau seandainya kita terpancing emosi ketemu sama orang bisa pisaunya dipakai itu juga. saya pernah lakukan itu. Sini kau, sini gitu. Oh cuma suruh sini. Terus Jadi kalau dia kamperin kamu balik. Dia juga bawa pisau berarti. Dia juga bawa pisau. Iya, kalau samperin beneran ya udahlah. Selesaikan dengan baik. Waduh. Siapa yang lebih kuat aja itu. Oh. Kayak gitu. Tapi memang ada pernah kejadian orang kayak di kampung sana ada yang pernah ngadu jago. Nah, waktu lu hadap-hadapan sama dia, terus gimana? Maksudnya diladenin bener-bener berantem atau lu bisa nahan diri? Ya ada momennya kita bisa nahan diri. Mungkin juga cara yang maha kuasa menghindari saya dari hal-hal gitu Gue ya. jadi ingat waktu masih kecil ya, ada orang ngenges sama gue gitu loh. Ini SD, gue juga orang yang panasan, dia juga orang yang ngenges gitu ya. Gue samperin. Tapi karena kita sama-sama nggak mau mulai duluan, jadi apa lo? Lu apa lo? Jadi cuma kayak apa gitu. doang. Sambil mikir, ini ada nggak yang mesin gue ya? Ada nggak yang mesin gue? Itu SMA. SD. SD. Waktu itu SD. SD sih belum, nggak tahu ya, di gua sih nggak pernah. Maksudnya di SD tuh nggak ada kayak gitu-gitunya. Mulai SMP tuh mulai ada tuh yang rasa-rasa kayak pengen Nunjukin ribut, sesuatu ya. mukulin orang itu ada gitu. Kalau Nah. kita SD udah Iya. begitu. Bos. Dari rumah juga kita udah begitu. Oh. Soalnya gini bos, gue juga dulu kan, gue kan orangnya panasan sebenarnya. Dari dulu tuh kalau ada orang yang ngeliatin gue gitu ya, gue tuh suka gampang kepancing. Dia ngelirik dikit, gue suka apa lo? Lu ngapain ngeliatin gue? Dulu tuh gue begitu modelnya. Oh kalau gue dulu kalau misalkan diliatin sama gitu, gue bilang, lu naksir gue gitu. Kalau gue beda loh. Kenapa ya kok ada bedanya gitu? Kalau gue nggak, ada yang salah kenapa lu lihat gue gitu. Oh, ya enggak sih. Ya memang ada yang salah sih dengan gue. Kenapa? hati gue nih. Enggak, lu warna kulitnya lebih gelap daripada dia. Bisa jadi. Iya. Tapi kalau misalkan waktu di SMA, gue nggak tahu kenapa ya. Gue ceritain sama anak gue, Dad itu mukul orang nggak pernah. Gue mukul orang tuh nggak pernah gitu loh. Mukul atau apapun juga nggak pernah. Tapi gue mengorganize orang untuk mukulin orang pernah. Oh sama bos kalau itu mah. Gini. Nah nggak masalah gini. Jadi kejahatannya lebih berat yang mana? Jadi ceritanya gini, gue waktu kelas 2, karena gue STM mesin, gue punya teman anak-anak STM pertanian atau STM 80. Di Tangerang nih. Nah, gue berangkat pergi ke Jakarta Barat, pulang nyampe di Kalideres. Di Kalideres itu terkenal lah ada satu STM yang emang paling rese gitu. Yeah. Gue sama Gerombolan dia sih, gue gitu nggak takut maksudnya gitu. Turun gue disamperin. Nah, jadi kan diliatin batch kan. Iya. Lu sendirian tuh waktu itu? Dua sama temen gue anak pertanian ini. Nah, dia nggak kenapa-napa karena anak pertanian tuh emang nggak pernah cari masalah. Nggak pernah ribut. Ya STM gue, ya memang tukang ribut. Iya gitu. Jadi gue diincar 8 orang. 8 orang tuh ngulungin gue, anak mana lo? Oh anak ini. Nah waktu udah jalan kira-kira 8 langkah, baru dipukul, gue langsung pegang tas gue, karena tas pinjaman orang. Gue lilit tasnya, karena dia mau tarik, gue lilit, gue taruh gini. Ditendang perut gue jatuh, terus dipukul-pukul gitu. Nah yang lucunya tuh, mungkin 8 meter atau 8 meter lah, itu gue ingat banget 8 meter dari kiri gue tuh polisi, diem aja. Ya udah gue dipukul dadu gitu, gue tapi cuma gini doang. Udah selesai, tapi maksudnya nggak. Ya, lu nggak keluarin ini, hame gitu. Nah, gue nggak berani juga kan, karena gue pikir
kalau gue berarti bisa jadi nih bos. Kalau nggak viral kasus-kasus begini dia bisa nggak keungkap bos. Benar nggak sih? Ya karena Kalau polisi zaman aja dulu- kerja itu dulu kalau- mana ada. Iya. Kalau sekarang kan medsos kan gampang viral. Kalau Iya, sekarang dulu iya, mah nggak iya. bisa. Dulu mana ada yang kayak gitu-gitu. Nah Ya setelah jadi beruntung juga ya. Maksudnya di sisi lain ada medsos bikin viral jadi ungkap kasus yang sebenarnya gitu ya. nah yang dilakukan adalah itu nggak viral di media sosial atau apa. Tapi gue datengin. Jadi karena gue di kelas 2, gue datengin kelas 3 dong. Cari bantuan. Kakak kelas Kakak gue kelas, gitu loh. Kebetulan tuh kakak kelas gue juga waktu di SMP. Gue bilang sama dia, kemarin gue habis digebukin sama anak satu ini gitu. Oh gitu ya. Udah Li, lu itu deh, lu cari, nggak bukan cari maksudnya gini. Lu siapin. Nah kata-kata siapin itu adalah gue harus organize. Jadi anak kelas 1 sama anak kelas 2 itu gue udah keliling. Karena itu sekolah sore, jadi gue keliling tuh. Kan kelasnya banyak banget tuh, 21 kelas. Keliling. Ntar di Cikokol ya. Jadi gue organize dulu semuanya ngapain. Udah tahu kalau udah gue yang organize. Kebetulan juga gue anak. Bandel Iya. ya. Ya gue bandelnya bandel gue Rapi. Gangster. Iya, gue terkendali gitu loh. Zaman dulu ada film namanya Young and Dangerous. Nah ini Ekin Cengnya. Jadi model-model kayak gitu. Jadi gue nggak pernah mukulin orang, tapi gue siapin. Nah, jadi sampai di Cikokol itu kumpul terminal, terus ya udah atur nih, lu yang ke sana, lu yang ke sini. Yang dilakukan kelas 3 adalah nyetopin mobil, nyetopin truk untuk bawain anak kelas 1, orang kelas 2 naik. Serbu sebelah sana, yang satu lagi serbu sebelah sini. Kepung. Nah, itu viral. Bukan viral maksudnya gitu. Senang hidup lu, Oh, seneng dong. Seneng dong gitu. Maksud gua nggak usah balas dengan tangan gua sendiri. Itu gua, tapi gua nahan diri untuk mukul orang, biar orang lain yang mukul. Tangan tetap bersih. Bersih dong. Kalau dipanggil guru, sama aja kena juga. Enggak, Pak, saya cuma ikutan nongkrong doang. Iya. Ya kan gitu. Yang penting kan kita nggak sampai mukulnya gitu. Iya. Kan? Kalau lu kan pokoknya bawa pisau, gua sih nggak pernah. Ya, karena emosi bos, yang gitu-gitu kan emosi itu kan kita nggak rencanakan. Emosi itu kan timbul spontanitas. Jadi kalau emosi pikiran gue udah nggak jernih. Gimana gue cara meluapkannya aja udah istilahnya gitu. Lu jangan tangkap gue, lu juga kena nanti. Jangan tangkap kalau gue lagi emosi gitu. Di rumah juga gitu. Kalau gue lagi marah ya jangan ditonton. Gitu maksudnya. Sampai ke sana ya arahnya ya. Arahnya gitu bos. Tapi kebiasaan-kebiasaan begini memang biasanya ya waktu mau kita ada di mana aja nih, kalau kita bawaannya emosi nggak bisa nguasain diri, pasti juga bisa kebawa kemana-mana. Kayak temen gue contohnya ya, gue punya temen juga sama nih, satu tipe lah sama gue, modelnya panasan, terus kalau ngomong juga maunya bentak orang, gitu, teriak. Jadi waktu itu kita lagi makan pizza, terus pizza kan biasa kan 20 menit. Dia bilang, tunggu ya Pak, 20 menit nanti akan diantar. Ini udah ditunggu 20-25 menit nggak datang-datang, 30 menit nggak datang-datang juga. Nah akhirnya sama si teman gue ini dipanggil tuh, pelayannya. Dia marah, dia bentak, dia bilang nih jangan sampai gue beli nih ya, restoran pizzanya. Sampai dia marah begitu. Nah menurut gue, memang tabiat orang yang kalau seandainya dia memang emosian bawaannya, nggak cuma ada di sekolahan, nggak cuma ada di mana ya pasti kejadian juga. Iya. Gue kalau yang kayak gitu gue pernah bos, waktu gue pacaran sama istri gue, ceritanya ini mau romantis gitu ya, makan di Pizza Hut di Ancol sana. Gue pesan nggak keluar bos. Gue udah tunggu ya dari tadi ya. Kok nggak datang? Oh maaf ya Pak ini. Nanti enggak, udah cabut gue. Pokoknya orang gitu-gitu lah. Jadi lu tinggal? Gue tinggal gitu. Nah tapi akhirnya kenapa gue gini ya saya gitu. Maksudnya menyadari. Iya. Menyadari setelah itu. Tapi memang penyesalan selalu datangnya terakhir. Kalau kita ada nyesal yang di depan loh. Ada. Apa ada. Jadi gini, ada teman gue bawa beli kambing. Beli kambing itu ada 3 kalau nggak salah gitu. Dia beli kambing, terus ngelewatin jembatan kayu kecil gitu. Nah akhirnya dia di depan kan, bawa nih. Terus kambingnya tuh ditarik-tarik sama dia. Kan asal kambingnya tuh diselodok gitu. Dia nyesal di depan dia. Nyesalnya di depan. Nah tuh lu nyesal di depan tuh. Dia nggak nyesal di belakang. Orang-orang sering bilang kalau nyesal di belakang, dia nggak, nyesal di depan. Dia nyesalnya karena berada di depan. Begitu.
Iya, kayak iya. gitu. Tapi Cuman bener saya sih. apa ya? Sebenarnya saya cukup bersyukur ya, maksudnya banyak hal yang gue lakuin itu gue nggak sabar, terutama di jalanan gitu ya. Terutama kalau gue lagi nyetir mobil gitu ya, terus apa namanya, maksudnya ada yang aneh-aneh tuh bawaannya kayak gimana gitu, kayak gitu ya. Kayak nggak tenang aja gitu ya. Iya. Pengennya Kayak apalah gitu ya, gusak-gusu gitu. Atau lagi misalkan gue lagi bonceng istri gue, tiba-tiba motor terus gue hampir kecelakaan gitu ya. Aduh, kan gue jalan baik-baik, kenapa lu cari gara-gara sama gue gitu. Jadi kayak gue pengen makan orang gitu. Tapi banyak hal yang kayak gue terhindar dari hal-hal yang begitu ya. Maksudnya gue udah emosi, gue udah pengen lakukan ini nih, tapi ternyata masih bisa, maksudnya nggak mendatangkan sesuatu yang bahaya dengan hidup gue gitu. Iya. Tapi kalau itu sampai bahaya, itu penyesalannya. Iya benar. ini loh. Padahal kalau kita mau mikir panjang ya, atau kita mau jujur nih, kalau kita nggak menahan diri, justru sebenarnya hal-hal yang beresiko buruk itu bisa terjadi sama hidup kita gitu ya. Gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang perlu kita bangun kan, mencoba melihat atau membangun perspektif yang berbeda dari yang kita pikir. Nah kalau kita akhirnya ngikutin maunya kita nih, emosinya kita kejar, kita apa, pada akhirnya misalnya kita nabrak dia, kayak contohnya misalnya kasusnya mobil nabrak motor itu, pada akhirnya dia kan meninggal. Iya meninggal, terus orang ini kan ditanyakan ada penyesalan nggak Pak? Oh dia nyesel banget, pasti dia nyesel banget. Kenapa? Karena dia dikuasain sama emosi, waktu itu dia nggak sadar apa yang akan dia, konsekuensi yang akan dia terima gitu kan. Dan pada akhirnya yang dirugiin siapa? Yang dirugiin juga keluarga dia kan. Dia nggak bisa mencari nafkah buat hidupin keluarganya, dia nggak bisa lagi bareng sama anak-anaknya, dia nggak bisa ketemu sama istrinya, sama orang tuanya, sama relasi juga dia malu. Gitu kan? Iya, tapi susah loh. Iya, tapi untuk gini, waras seperti itu susah. Enggak. Itu beririsan sekali dengan usia kita. Ya, usia kita mungkin di usia remaja kita sampai ke dewasa muda nih, kira 28 mau itu lagi panas-panasnya dah gitu ya. Tetap gitu. Kenapa? Gua nggak nyadarin banget waktu itu pulang dari rumah ibadah sama adik gua, sama ipar gua. Pulang dari daerah industri, terus gue pulang, angkasa gue pulang. Gereja mana tuh? Enggak. Itu kalau nggak salah Majelis Taklim mana gitu. Jadi gue balik lewatin jalan Tomang Harmoni. Saya Tomang Harmoni ada yang lewat. Kita udah pelan, maksudnya biar dia nyebrang dengan baik lah gitu kan ya. Udah nih kita keseset itu. Nah, yang terjadi adalah dia ngatain kita. Tahu nggak apa yang gue lakukan? Gue berhentiin mobil, gue buka kaca. Bukan kaca. Gue buka pintu, gue kejar tuh orang. Nggak ada kata-kata buat gue, nggak ada kata-kata gue sabar ya, sorry. Gue kejar. Sama adik gue juga akhirnya ikut ngejar juga. Sampai dia minta bantuan sama tukang warung segala macam. Gue bilang, lu kalau sampai nggak ada orang, lu mati lo sama gue. Itu di zaman-zaman umur-umur segitu. Tapi pas udah punya gue jadi seram sama lu, bro. Tapi enggak, gue sangar banget. Tapi sekarang udah lebih lembut ya. Oh enggak juga. Anak gue gitu. waktu anak pertama gue umur 3 tahun kalau nggak salah. Itu ada motor dengan sengaja udah mepet terus dia pelan, ini sengaja. Nyari gara-gara lah. Nyari gara-gara. Lo tau apa yang gue lakukan? Gue turun, gue kejar tuh motor. Di daerah mana? Ambasador. Maksudnya lu turun dari mobil terus lu kejar? Gue kejar. Lu turun dari mobil, lu kejar? Kejar. Pada bisa kejar, lu turun dari mobil. Sama gue. Kejar? Kejar sama gue. Gue bilang, lu mau mati? Gue bilang gitu. Dia jadi The Flash Im. Enggak, maksud gue, kan itu kan di dalam yang Ambasador belakang itu kan macet kan. Maksudnya, lu jangan, aduh udah deh nggak usah lu serobot gitu loh. Mendingan ya udah gitu. Aduh, zaman-zaman itu tuh kekelaman kali ya, maksudnya gitu ya. Gue nggak bisa nahan emosi gitu loh. Terus gue pikir setelah anak gue 4 tahun, 5 tahun, kayaknya kalau misalkan waktu itu tiba-tiba gue dipukulin terus mati, anak gue gimana? Iya. Kayak gitu tuh udah mulai berpikir jauh ya, udah mulai berpikir jauh. Udah mikir kayak gitu. Akhirnya ya udahlah. Lu pernah ngelakuin sesuatu yang kena batunya apa enggak? Yang kena batunya, ini kan soal nahan diri nih. Lu emosi, lu apa segala macam. Akhirnya nggak taunya yang lu hadapin atau lu akhirnya malah kena
Enggak sih. lebih berat begitu Enggak jadinya? sih. Enggak Enggak pernah. sih. Kalau lu pernah, Im? Udah lupa ya, terlalu banyak Terlalu soalnya. banyak ya. Terlalu banyak soalnya. Jadi Kan, maksudnya sampai kalau masalah dari kecil kan sampai saya nggak naik kelas itu kan gara-gara istilahnya berangkat dari rumah Kenakalan. iya berangkat dari rumah pergi sekolah tapi kita nggak sekolah, pergi cari yang lain. Jadi saya bisa ya 2-3 kali dalam seminggu ke sekolah gitu. Ya akhirnya naik kelas. Cuman akhirnya sadar, wah orang yang lebih muda dari gue udah di atas nih, gue lagi tambah tua ini, telat gue ini gitu. Jadi ini gue cerita satu kasus, gue pernah ngalamin gitu ya, nggak nahan diri, terus kena batunya. Bukan kena batunya gimana sih, maksudnya konsekuensinya sampai segitu gitu loh. Jadi waktu itu gue lagi di tempat kerja ya, di usaha gue lah gitu ya sama bini. Nah, bini gue ini marah, ngoceh, negor gue di depan pegawai-pegawai gue. Kan kita laki-laki dong, maksudnya biar gimana kan laki-laki juga punya pride-nya sendiri. Maksudnya lu mau marah, marah lah, tapi jangan marah di depan anak buah gitu. Ntar muka gue mau taruh di mana, begitu. Terus panas dong gue. Gue udah mau kasih tahu nih, maksudnya lu jangan marah di sini gitu loh. Gue udah liatin mata dia gitu, maksudnya lu jangan marah di sini. Tapi dia tuh ya perempuan juga mungkin terlalu, ya istri namanya terlalu kesel kali gitu ya. Mikir sana juga. Iya, dia juga nggak bisa nahan diri gitu kan. Udah, habis itu gue udah nggak kuat lagi nih nahan, akhirnya lepas tuh gue marah, gue bentak, gue bilang dia gue usir, jadinya gue usir tuh dia, udah lu pergi dah, gue bilang gitu ya. Ya lu ngerti lah ya kalau diusir maksudnya apa gitu ya, artinya gue udah nggak mau bareng sama lu lagi gitu loh. Bener dong, dia pergi loh, dia pergi, waduh. Tapi waktu gua ngusir gitu dia pergi, gua masih belum terlalu itu loh, belum terlalu lagi emosi. Iya, karena gua masih emosi, masih marah betul, gitu loh. Betul. Gua berpikir gua lebih tenang dah begini dah, nggak ada lu gitu ya, gitu. Nah, waktu gua pulang ke rumah, kan gua nggak ketemu dia dong, udah nggak ada di rumah tuh, gitu. Nah, nyokap nyamperin nih, mana bini lu? Nggak tahu, udah gua suruh pergi. Nyokap gua kaget dong, loh, lu kok begitu? Dia bilang. Katanya mau sehidup semati, kok lu mau bareng-bareng gitu loh. Ini kok kenapa lu usir gitu. Nah, waktu nyokap gue ngomong gitu, ini bagus juga sih ya. Jadi gue jadi ingat gitu loh. Maksudnya, lu kan dulu mulai menikah kan karena cinta, lu kan sayang sama dia. Kenapa cuman gara-gara begitu doang, akhirnya lu tuh nggak mau belajar nahan gitu ya, emosi lu. Jangan sampai lah lu ngomong begituan. Jadi akhirnya waktu udah mulai menjelang malam nih, kan waktu udah mulai deket mau tidur gitu ya, kita ngerasa kok sekarang tidurnya udah nggak ada siapa-siapa nih di samping. Baru ngerasa tuh nyeselnya. Baru kepikir yang enggak tuh. Waduh, ini kalau jadi beneran pisah beneran gimana nih? Gitu ya. Terus juga dia pergi, dia bawa, bini gue nih bawa anak yang paling kecil waktu itu, bukan yang nomor 3 dia bawa. Waduh, gue baru ngerasa nih, waduh ini gawat nih gue gara-gara nggak nahan diri, sampai akhirnya gue bisa bubar beneran nih rumah tangga nih. Kalau lu mau nanya gue sayang apa enggak sama bini gue, ya gue sayang lah. Cuman karena waktu itu emosi sesaat. Nah, jadi gue punya pengalaman seperti itu. Nah, kadang-kadang nih kita karena mau ngumbar emosi aja, nggak berpikir panjang, dan kita tuh nggak pernah siap menerima konsekuensi yang akan kita terima, yang akan datang dalam hidup kita tuh kalau kayak gitu biasanya. Jadi emang benar ya, maksudnya gitu. Di situasi apapun, di saat kapanpun, artinya ya kita benar-benar harus bisa menjaga emosi kita. Iya. Ya pasti ada godaan, pasti ada cobaan yang membuat kita tuh terpancing emosinya. Jadi kita kadang-kadang temperamen kita tuh kadang-kadang kan juga jadi tinggi. Jadi kalau kita ngomong bete itu kan bad temperament. Ya kan bad temperament tuh jadi ya kalau kita nggak bisa nguasain ya nanti ada konsekuensinya sebenarnya gitu. Setiap apapun yang kita lakukan maupun ya mau baik mau buruk ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, ya konsekuensinya juga akan lebih buruk lagi sebenarnya gitu. Ya artinya memang dari pembicaraan kita nih, obrolan kita nih, yang tadi kita ngomongin masalah dari sekolah kita, dari kecil kita sampai di dalam pernikahan pun emosi itu nggak bakalan bisa istilahnya tuh emosi itu nggak bakalan bisa kita hilangkan. Pasti ada, tapi bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana cara kita menahannya sebenarnya kan gitu ya. Orang bisa nahan diri untuk menguasain apa bisa, tapi ada hal-hal sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa kita tahan gitu loh. Ya banyak hal lah sebenarnya gitu. Nah tapi kan kalau kita perhatiin akhir-akhir ini, kalau kita lihat ini, apakah memang kata cuaca
dunia panas ya, jadi semua ikut-ikutan panas. Tapi apakah memang itu balik lagi ke dari rumah juga gitu loh. Dari rumah tuh kita sudah damai nggak, sudah adem nggak gitu ya. Jadi kalau misalkan keluar dari rumah tuh bisa adem juga, mau hadapin siapapun juga bisa adem juga. Ya, bisa juga masalah dari luar dibawa ke rumah juga bisa. Betul, Iya. betul. Jadi, Tapi betul. apapun itunya ya, penyebabnya ya. Menurut gua sih yang paling penting adalah kita ini sebagai manusia yang berusaha untuk jadi hidup lebih baik, kita ini harus belajar untuk melatih diri kita. Melatih jangan semua yang masuk dalam hidup kita itu kita cepat meresponi dengan emosi gitu. Kita harus belajar untuk bisa mengendalikan emosi kita. Gue sih belajar begini ya. Sekarang nih kalau seandainya yang namanya rumah tangga pasti nggak selalu mulus lah ya, pasti ada konflik. Iya. Nah, konflik itu akan jadi besar kalau seandainya kita tuh ngeladenin, gitu. Kalau seandainya salah satu marah, satunya nggak marah, ya pasti akan padam. Tapi kalau satunya marah, yang lainnya nimpalin, ya nggak akan pernah selesai. Jadi kalau buat gua nih tips nih ya buat kita semua nih. Kalau seandainya kita misalnya ada sesuatu yang buruk terjadi, ya belajarlah kita untuk menguasai diri kita. Pertama-tama mungkin hal yang kita bisa lakukan nih kalau gue tuh berusaha untuk narik nafas dalam-dalam. Gitu. Gue tuh tarik nafas 3 kali gitu ya, gue narik nafas. Terus lepas pelan-pelan. 3 kali tuh. Nanti kalau udah sambil nafas sambil narik nafas, gue tuh suka ngomong sama diri gue. Lu mesti kuasain diri, lu mesti menang. Lu mesti bisa kuasai diri lu. Ingat hal lebih buruk bisa terjadi kalau lu lepas kendali. Itu gue selalu ngomongin. Nah, sampai sekarang kalau seandainya gue tuh ketemu sama hal-hal yang menjengkelkan gue nih ya, yang membuat gue tuh pengen kayaknya super sun-nya gue tuh pengen dikeluarin. Nah, gue berusaha untuk seperti itu sih. Dan ya bekerja sih efektif gitu ya. Jadi oke dong ya, berarti jangan lupa 3 kali tarik nafas. Belum selesai juga ini. Kalau gue sih lagi belajar karena lingkungan, maksudnya orang tua kita dulu mendidik kita itu dengan pengetahuan mereka yang apa adanya, yang terbatas gitu. juga ya. Ya. Bagaimana kita orang tua yang sudah lebih mengerti, lebih banyak belajar itu jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi generasi yang akan datang itu juga mereka menjadi generasi yang lebih baik gitu, supaya maksudnya kita nggak meneruskan hal-hal yang buruk gitu. Nah, betul yang kata si bro berdua ini bahwa nahan diri itu adalah kunci untuk tidak menciptakan sesuatu kerusakan menjadi lebih besar. Berdampak lebih besar. Betul. Jadi memang itu kuncinya, dan saya alami sendiri gitu. Entah di jalan, entah di rumah, ngadapin anak, ngadapin istri. Dalam banyak hal lah. Itu semua kunci sih kalau menurut saya ya. Menahan diri itu lebih baik daripada kita mengikuti maunya kita sendiri gitu. Ya, mengikuti naluri emosi kita itu ya. Jadi memang obrolan kita kali ini nggak sia-sia dong. Jadi kan walaupun tadi ngomongin soal dari kecil berantem mulu. Oh iya, gue sudah mau berubah, lebih kalem, lebih baik, lebih dapat menguasai diri lah ya. Gitu. Jadi kita bisa kasih tahu ke teman-teman agar tetap di channel obrolan orang rumah. Jadi tadi masalahnya dengan menahan diri. Kita ke episode berikutnya dengan nonton aja nanti. See you guys.